Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Homalia. Saya dari Stika Sehatsi kelas 3D Keperawatan ingin menelaah jurnal internasional yang berjudul The Effects of Sex Education in Promoting Sexual and Reproductive Health in Portuguese University Study, atau efek pendidikan seks dalam mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi pada mahasiswa Portugis. Penulis jurnalnya itu Marta Reis Lucha Ramiro, Margarida Gaspar de Martos, Jose Alves Diniz. Terus di dalam jurnal itu linknya itu minus, tahunnya itu tahun 2011, bulannya itu minus, volumenya itu minus, nomor dan halamannya itu nomor 29, halaman 477 sampai 485. Penelaahannya itu saya sendiri. Tanggal telaahannya itu tanggal 20 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. Dalam jurnal itu tujuan utama penelitiannya untuk menganalisis pentingnya pendidikan seks di sekolah dan apa pengaruhnya dalam mempromosikan perilaku seksual yang sehat di kalangan mahasiswa. Hasil penelitiannya itu menunjukkan siswa mendapatkan pendidikan seks di sekolah menyebutkan lebih sering memiliki perilaku seksual beresiko yang lebih sedikit, lebih jarang berganti pasangan, lebih sedikit berhubungan seks dengan alkohol dan obat-obatan, lebih sedikit IMC, lebih sedikit kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi. Sebagian besar remaja memiliki pengetahuan yang wajar, sikap positif tentang kontrasepsi atau IMC, dan keterampilan penggunaan kondom. Terus di dalam jurnalnya itu ada kesimpulan penelitiannya. Kesimpulan penelitiannya itu temuan menunjukkan bahwa mayoritas mengatakan bahwa pendidikan seks harus ditangani di sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir memiliki pendidikan seks di sekolah dan menyebutkan bahwa mereka merasa sangat terinformasi dengan isu-isu yang dibahas di kelas pendidikan seks. Terus telah jurnalnya, saya menelaah jurnalnya ya. Fokus utama penelitian dalam jurnal itu untuk menganalisis pentingnya pendidikan seks di sekolah dan apa pengaruhnya dalam mempromosikan perilaku seksual yang sehat di kalangan mahasiswa. Terus ada elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaannya, suatu penelitian. Terus ada poin 1, gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Sistematika penulisannya itu sudah jelas dan manual. Judul penelitian, autor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Terus di poin 2 itu ada penulis yaitu kuratif. Kualifikasi penulisan sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibutuhkan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu dari Faculty of Human Genetics, Technical University of Lisbon, Portugal, CDMTLA, Institute Hygiene and Tropical Medical, Portugal. Judul berupa kelebihan dan kekurangan. Ini kelebihan judulnya menggambarkan isi penelitian secara umum. Kalau kekurangannya menurut saya minus. Abstrak beberapa kelebihan dan kekurangan. Dari kekurangan abstrak itu ada kelebihan abstrak itu ada poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dalam lengkap pada abstrak. Kekurangan dalam abstrak itu dalam penelitian ini kurang dijabarkan lebih jelas, terlalu singkat kalau menurut saya. Terus ada elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu peneliti.
Di situ ada poinnya itu ada tujuan dan masalah penelitian. Nah, tujuannya itu untuk mengeksplorasi hubungan antara kaum muda memiliki atau tidak pernah mendapatkan pendidikan seks di sekolah dengan perilaku seksual beresiko. Terus ada masalahnya. Masalahnya itu masalah pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah perilaku beresiko seksual dan akibat buruk yang terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan, HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMC lainnya. Kaum muda menerima pendidikan kesehatan reproduksi dari berbagai sumber, termasuk pendidikan formal, misalnya sekolah, dan pendidikan informal itu misalnya orang tua, teman, dan media. Terus ada di poin 2 itu ada sistematika penulisan atau konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten sistematika penulisan runtut dan padu. Itu menurut saya ya. Terus ada poin 3, pernyataan penelitian dan hipotesis. Pernyataan penelitian itu tidak dituliskan dalam jurnal penelitian itu. Kalau hipotesisnya, mengapa strategi pengurangan resiko kami tidak menghasilkan pengurangan resiko dan promosi kesehatan yang seragam. Nah, dan saran penelitian ini adalah mahasiswa Portugis, siswa atau kaum muda. Dan poin 5-nya itu ada pertimbangan etikal. Di sini izin etik penelitian ini didapat dari Fakultas Kinetika mahasiswa Universitas Teknik Libanon, Portugal, CMDT, L Instituti Kebersihan dan Kedokteran Trofis Portugal. Definisi operasional. Dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian definisi operasional yang saya baca. Metodenya itu ada desain penelitian, pakai metode kuesioner. Terus di sini ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Sudah jelas kriteria inklusi, pemilihan sampel, jumlah populasi, dan sampel sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dengan random sampling. Terus di sini ada cara pemilihan, teknik pengambilan, dan pengetahuan besar sampel. Di sini tuh mahasiswa Portugis antara 18 dan 35 tahun dipilih secara acak dari mereka yang menghadiri universitas selama tahun akademi 2009-2010. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dikelola sekolah sendiri. Terus di sini ada data analisa. Data analisa statistik yang digunakan. Ada uji skin test yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap, dan skor keterampilan untuk keseluruhan sampel yang menyebutkan pernah atau tidak pernah mendapatkan pendidikan seks. Tingkat signifikasi statistik ditetapkan pada V kurang dari 0,05. Hanya hasil signifikan yang dibahas. Nah, di sini tuh ada hasil penelitian. Lampirannya itu lampiran tabel. Satu ada hasil penelitian. Ini contoh tabelnya. Dari hasil tabel tersebut itu sebagian besar mengatakan bahwa pendidikan seks harus ditangani di sekolah. 96% memiliki pendidikan seks di sekolah dalam beberapa tahun terakhir. 56,2% dan menyebutkan bahwa mereka merasa sangat terinformasi. 59% dengan isu-isu yang dibahas di kelas pendidikan seks wanita dan remaja dari kelompok usia yang lebih muda 18 hingga 21 tahun paling sering menyebutkan bahwa mereka berhubungan seks. Nah, di sini tuh ada tabel 2. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa siswa yang pernah mendapatkan pendidikan
Seks menyebutkan lebih sering menggunakan kondom dan pil dalam satu kali berhubungan seksual. Penggunaan kondom biasanya dan selalu dalam 12 bulan terakhir. Mahasiswa yang mendapat pendidikan seks di dalam sekolah menengah menyebutkan lebih sering memiliki perilaku seksual beresiko, lebih sedikit, lebih jarang berganti pasangan 30%, lebih sedikit berhubungan seks dengan alkohol 33,2%, dan narkoba 4,8%, lebih sedikit IMC 3,2%, lebih sedikit lagi kehamilan yang tidak diinginkan 3,4%, dan aborsi 2,1% dibandingkan mereka yang tidak 35,8%, 38,6%, 6,5%, 3,3%, 4,7%, dan 4,2% masing-masing. Nah, di sini ada di hasil tabel 3 itu ada keterampilan perilaku penggunaan kondom. Rata-rata skor total persepsi kesulitan menggunakan kondom adalah 13,21. SD sama dengan 1,79. Dengan siswa yang belum pernah mendapatkan pendidikan seks menunjukkan kesulitan yang lebih signifikan. M sama dengan 13,12. SD sama dengan 1,84 dibandingkan remaja yang pernah mendapatkan pendidikan seks. M sama dengan 13,27, SD sama dengan 1,74. Terus rata-rata skor total persepsi efikasi diri menggunakan kondom adalah 13,04. SD sama dengan 2,13. Dengan siswa yang pernah mengikuti pendidikan seks menunjukkan efikasi diri yang lebih signifikan. M sama dengan 13,16. SD sama dengan 2,08 dibandingkan siswa yang masih muda, yang masih muda. Orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan seks, M sama dengan 12,89, SD sama dengan 2,19. Terus ada pembahasan temuan hasil penelitian. Kelebihannya itu penelitian telah jelas membahas masing-masing variabel terkait yang diteliti. Terus kekurangannya itu pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Kesimpulan dan saran. Kelebihan, kesimpulan, dan saran itu dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil data statistik sehingga kesimpulan sudah merangkap variabel bebas dan terkait. Kekurangannya itu menurut saya minus. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan saya atau yang kurang jelas atau bahasa saya dalam menelaah jurnal kurang baik, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.